Bisa saya respon ya, ada pikiran yang bagus sekali tadi dari Pak Sudarman. Ya hendaknya kita bekerja kepada seseorang. Yang paling penting sebelum kita masuk kerja, ya kita mengenali dulu majikan kita seperti apa. Karena majikannya nggak kenal segimana. Apa yang diinginkan nggak paham. Ya, karena beda bahasa saja, karena orang Arab bahasa Arab, TKW Indramayunya bahasanya Indonesia, datang ke sana tidak bisa berkomunikasi, ya serba salah akhirnya. Ya, hambatan komunikasi antara pekerja dan majikan ini menjadi masalah. Dan itulah makanya keagamaan kita kenapa jadi seperti ini, karena kita tidak bisa berkomunikasi secara lancar dengan Khalik dan makhluk, antara kita dengan Tuhan kita. Tidak ada komunikasi. Bahkan kalian meragukan bagaimana caranya Allah berbicara kepada kita. Ini kan persoalannya. Iya. Saya meninggalkan anak istri saya di rumah. Saya pergi ke hutan 6 bulan. Ada seorang kiai bertanya, Anda telah meninggalkan syariat, masa anak saya ditinggal begitu saja? Saya bilang, saya ke hutan karena disuruh oleh Allah. Dan anak istri saya sudah saya titipkan kepada Allah. Karena saya disuruh Allah ke hutan, maka anak istri saya titipkan kepada Allah. Sebelum berangkat, saya katakan kepada istri saya, sudah saya titipkan, nggak usah khawatir. Kepada siapa? Dia kira kepada Gus Dur, teman-teman kan, pada Nuwas Majid, pada Menteri Agama, Menurut Syadzali, kepada Quraisy Shihab, barangkali Alwi Shihab, barangkali teman-teman saya. Saya bilang tidak. Saya titipkan kepada Allah, kepada Tuhanku. Nyengir dia. Senyum asam, kecewa kan. Nah, selama saya di hutan, dia mendapat rezeki yang sangat banyak sekali. Musa nanti kepanjangan ceritanya, ya kan gitu. Tetapi yang perlu dicatat di sini, seorang kiai yang bertanya kepada saya ketika saya katakan saya disuruh oleh Allah, bagaimana caranya Allah menyuruh Anda ke hutan? Seperti itu. Saya ngaji di sini kan, ada yang bayar nggak? Nggak ada kan? Saya bermain YouTube juga, saya tidak perlu menikmati honor dari YouTube, saya hanya berdakwah saja. Saya kan disuruh Tuhan. Tahu nggak bagaimana tuh cara menyuruh saya? Seperti ini. Ya itu kan persoalannya. Jadi manusia kan nggak yakin bahwa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dikiranya Tuhan itu sudah tidak berbicara lagi karena Al-Qurannya udah lengkap, selesai gitu. Jadi Allah udah ngomong lagi. Ya inilah kualitas beragama kita kan seperti itu. Karena tidak bertuhan, tidak paham. Nah, ketika Allah akan memberi sesuatu juga caranya seperti itu. Allah akan menggerakkan hati kita untuk meminta kepadanya, baru dikasih. Seperti Bupati Indramayu datang sini, Buya Sakur bikin proposal dong, nanti saya bantu tuh gedungnya. Kan gitu. Mendorong saya untuk meminta bikin proposal. Tuhan juga sama, ketika akan memberi, Tuhan akan mendorong kita untuk meminta. Nah, doa meminta kita dengan perbuatan dan perkataan. Betul nggak? Ya kita mengkomunikasikan kepada teman-teman, gagasan-gagasan saya bikin pondok, tapi juga dengan perbuatan, apa yang saya miliki, ya saya manfaatkan untuk bikin pesantren, kan seperti itu. Jadi dikiranya Tuhan tidak berbicara, kalaupun bicara tidak mungkin bisa ditangkap karena bila sautin wala harfin, tanpa suara, tanpa huruf, jadi kita tidak bisa berhubung gitu. Tidak tanpa huruf, tanpa suara, betul. Setiap detik, setiap saat Allah berbicara kepada kita tanpa suara dan tanpa huruf, dan kita paham. Ketika ada seorang pengemis ya, yang kelaparan,
Allah berbicara kepada saya, tolonglah hambaku itu. Baik ya Allah. Iya kan? Tetapi di dalam diri kita ada penyelewengan, ada gangguan, ada disturb, ada bully. Setan juga membuli, melakukan distorsi. Iya. Ternyata setan menyuruh, cepat kasih, cepetan kasih. Itu baunya gak enak, itu bau lalat, itu bau penyakit, segera. Jadi begitu kita ngasihkan uang pada pengemis, kita bukan berbuat baik menurut perintah Allah, tapi ngusir pengemis karena baunya busuk. Itu yang terjadi. Iya, nah itu mesti kita analisa, tidak semudah itu kira-kira. Nah ini yang kadang-kadang masalah ketauhidan itu kurang diamahayati, kurang dipelajari. Yang penting asal geradak, geruduk, asal ramai saja, bangun masjid bagus-bagus, berjamaah, azan panjang-panjang, kemudian cari tilawah Quran hari Jumat jam 10 pagi sudah dinyalakan sampai jam 12, sehingga orang tetangga sekitar merasa gelisah semua, seperti itu. Dan sebetulnya syiar Islam. Itulah jadi kita habis waktu dengan seremoni. Jelek juga tidak, saya tetap mengatakan baik. Tetapi ada yang tertinggal, ini yang lebih utama ditinggalkan. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara yang kita mengenal Tuhan? Saya tidak menganjurkan untuk bertorekot, dan saya tidak punya torekot. Saya torekatnya torekat Muhammadiyah aja deh. ya udah torekat, karena saya khawatir karena dalam torekat itu juga berpotensi ada kultus individu, di mana seorang mursyid itu, seorang murid itu pantang tidak boleh menatap wajah mursyid, bahkan kalau berdoa juga beristighosah sesuai dengan ajarannya itu harus membayangkan wajah mursyidnya. Yang jadi masalah kalau mursyidnya ganteng seperti saya kan enak nyaman. Kalau mursyidnya jelek wajahnya kayak Pak Afkar gimana? Guyon. Ini gurauan ya, jangan dikira beneran ya. Seperti itu. Jadi maksud saya, kenapa kita tidak langsung saja wajah Allah, bukan wajah Allah saja langsung sih, kau wajah mursyid. Dan saya masih berkeyakinan bahwa maupun mursyid maupun wali tetap masih berpotensi melakukan maksiat kok. Ya, nggak ada yang maksum. Ya. Nabi Muhammad juga yang maksum bukan sebagai nabinya, sebagai rasulnya dia maksum. Kalau nabinya masih ditegur oleh Allah kok. Masih sering ditegur oleh Allah ketika dia sebagai nabi. Yang dijamin tidak salah itu ketika dia sebagai rasul, sebagai jubirnya Allah. Apalagi mursyid, apalagi waliullah masih. Hal yazinil waliyu, pertanyaan besar dalam satu kitab tasawuf. Hal yazinil waliyu, apakah seorang waliullah itu bisa berzina? Bisa, tergoda. Dan kita juga punya kapasitas yang berbeda dan terbatas. Saya mungkin bisa bertahan dari godaan perempuan yang namanya bikarsem. Saya bisa bertahan menghadapi godaan bitarmina, nyikulsum, ya, nyikarningkem, ya, sing cadang pinggan, sing dari mana, dari ya, bitarme. Udah. Tapi kalau yang menggodanya itu Monica Bellucci, saya nggak yakin saya bisa bertahan kok. Karena saya juga mengukur kemampuan saya. Itu dong maksudnya. Jadi artinya ya kita harus mengukur. Makanya yang penting bukan meyakini aku mampu mengatasi melawan godaan. Daripada itu lebih baik kita menjaga jarak sajalah dengan lawan jenis itu. Paham nggak? Boleh saling bekerja sama, saling menghormati,
tapi jangan terlalu akrab sekali sampai pulang diantar sampai nginep bareng, ya nggak bener tuh namanya. Ya kan begitu. Makanya dalam Al-Quran wala taqrabuz zina, bukan wala tazinu, bukan jangan berzina, tapi jangan mendekati zina. Itu maksudnya menjaga jarak. Jadi memang walau bagaimanapun ya saya tidak mengajarkan suatu tarekat, dan saya juga bukan mursyid, saya tidak pernah mengklaim mursyid. Anda aja yang ngaku mursyid. Ya, saya bukan mursyid. Ya, saya ini untuk mengenal Tuhan ya. Ya. Saya tidak mau dijadikan mursyid karena aku tidak mau berjalan di hadapanmu. Aku juga tidak akan ikut kamu karena aku tidak mau berjalan di belakangmu. Aku ingin berjalan berdampingan, saling menegur, saling menyapa, dan saling mengisi. Yuk bareng-bareng belajar benar bersama saya. Iya, belajar sakti gampang, 6 bulan sakti, asal perut kamu yang kuat aja. Ya, belajar ilmu cepat pinter, dapat ijazah. Tapi belajar benar sampai sekarang saya masih belum benar. Masih baru mulai sedang akan belajar benar. Masih baru mulai sedang akan belajar benar. Nah, tetapi prosesnya sama, saya juga mencari mursyid. Nah ini. Jadi ada yang langsung Allah berikan hidayahnya, wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah memberikan rahmatnya kepada siapapun yang dikehendakinya. Ya, hari ini dia masih sebagai pelacur, besoknya jadi waliullah. Hari ini dia masih jadi perampok, besoknya jadi waliullah. Tetapi itu jangan ditiru, karena jarang terjadi. Yang ditiru adalah yang banyak terjadi, yaitu melalui pembelajaran. Ya. Itulah makanya bagaimana logika mengenal Tuhan. Ya. Makanya tetap bagaimanapun pada akhirnya kita mencari pembimbing mursyid. Karena kalau kita sudah masuk dalam wilayah ruhaniyat, itu harus ada ustadz, ada mursyid, ada syekh. Man ta'allama bi ghairi syekhin fa syekhuhu syaitan. Barang siapa yang belajar ruhaniyat tanpa syekh sama guru, maka bisa jadi gurunya adalah syaitan. Nabi Ibrahim saja didatangi iblis, ngaku Tuhan kok. Apalagi kamu. Nah, saya juga sama mencari mursyid itu, saya bukan se-Indonesia. Saya mencari mursyid se-alam dunia. Dari mulai London, Perancis, Turki, Libya, Tunisia, saya mencari mursyid. Dan tadi dikatakan, tidak sekali dua kali saya menemui mursyid dalbat. Lalu saya tinggalkan. Cari lagi, gagal lagi. Nah, ada satu yang saya temui, yang asli ini, namanya Syekh Mustafa di kota Tunis lama. Setelah saya amati, ini beneran sih. Jadi saya datang, Syekh, alimni bima ulim tarusda, tolong ajarin gue deh. Apa yang kau ketahui itu tolong ajarin saya. Oh ya, besok aja, jangan sekarang, kan sudah sepuh orang juga di tempat tidur aja. Besok aja kamu ke sini. Ya udah, baik deh. Besoknya datang jam 10 pagi, ketok-ketok rumah. Gak ada yang buka. Tanya tetangga, mana Syekh Mustafa? Udah dikubur tadi pagi. jadi ternyata saya kasih tahu, seorang waliullah juga kalau sudah ada yang menandai, sudah ada yang mengira-ngira, dia juga akan bersembunyi kok. Tidak ada seorang wali mengaku aku waliullah. Nah kalau orang aku itu wali dalban. Iya, kita berhati-hatilah. Jadi makanya saya juga sama, ini kaidah umum untuk berlaku untuk diri saya juga.
Anda ikut saya silakan. Kalau Anda saya melihat saya masih benar, masih di jalur yang benar, masih menetepi syariat, ya kan? Tapi ketika saya sudah menyeleweng, sudah ngejar-ngejar cewek, sudah main judi lagi, sudah melacur lagi, segera tinggalkan aku sendirian. Untuk apa kok ikuti aku? Itu saja pertanyaan. Terima kasih, gitu aja. Wala zaliman, dan berusahalah dengan sepenuh hatimu, jangan sampai engkau menjadi orang yang dizalimi, dan juga jangan jadi orang yang berbuat zalim. Usahakan jangan sampai ada orang yang menzalimi dirimu, dan engkau juga jangan menzalimi dirimu sendiri. Jangan berbuat zalim, baik kepada orang lain maupun kepada dirimu sendiri. Wa in quddirta fakun madluman. Kalau memang kamu siap, lebih baik jadi orang yang dizalimi daripada orang yang menzalimi. Wala takun zaliman, dan jangan engkau zalim. Makhuran, bisa jadi menjadi orang yang tertindas. Wala qahiran, dan jangan pernah menindas orang.